selama sekian lama gak ada konten selama 1 bulan. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke episode yang kedua di dalam devotion ini. Yang pertama kita sudah membahas apakah Tuhan itu benar-benar baik di situasi kayak gini. Ya, di situasi pertama kita tetap baik. Tuhan itu tetap baik. Sekarang kita akan belajar satu lagi yang berhubungan dengan itu. Apa? Yaitu tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu suatu cara yang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan bahkan kontokkan iman orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang mengkhawatirkan akan masa depannya karena banyak orang yang kehilangan tulang punggung atau bahkan kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, sehingga mereka merasa masa depannya suram. Kita sebagai orang percaya kepada Kristus tahu bahwa di setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi selalu ada jalan keluar karena pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Amin. Kalau menurut KBBI, khawatir ini artinya apa sih? Yaitu perasaan gelisah, takut, atau cemas terhadap suatu hal yang belum pasti. Apa sih yang menyebabkan kita jadi khawatir? Yaitu adalah mendua hati. Mendua hati itu apa sih? Ia tidak bisa melepaskan keterikatan dengan harta. Ia mau ikut Tuhan, tapi keterikatan dengan harta buat dia tidak sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ini kita belajar bagaimana melepaskan kekhawatiran dengan cara menyerahkan hidup ini untuk Tuhan. Apa sih akibat dari kekhawatiran ini sendiri? Yang pertama, kekhawatiran ini menghambat hidup kita masuk dalam rencana Allah. Setiap manusia di dalam dunia, Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidupnya. Tapi manusia hidup dalam dunia memiliki kecondongan bahwa hidup dalam dunia ini harus sukses. Suksesnya bagaimana kalau di dunia ini kaya, pendidikan tinggi, punya jabatan. Nah, maka oleh sebab itu, ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam rencananya, ia mulai khawatir dengan hidupnya. Apakah dengan mengikut Tuhan bisa hidup enak atau enggak ya? Contohnya adalah pemuda yang kaya di dalam Matius 19 ayat 16 ayat 22. Ia mau mengikut Yesus, tapi Yesus minta dia disuruh menjual hartanya. Dia terus pulang sambil menangis. Nah, ini sebenarnya maksudnya Tuhan Yesus itu apa sih? Nah, maksudnya adalah kalau kita mau ikut Tuhan gak usah terikat-ikat dengan apapun, termasuk dengan keluarga dan sebagainya. Yang terikat dengan keluarga ini salah satu ayat yang dipakai untuk menyerang umat Kristen. Bandingkan orang muda yang kaya ini dengan Zakheus yang ada di Lukas 19 ayat 8 sampai 10, yang dia mau mengikuti Yesus dengan sepenuh hatinya. Kok di masa sekarang orang diminta melayani Tuhan gak mau, dia khawatir akan hidupnya. Sekarang orientasi orang yang khawatir akan hidupnya adalah hidup selama dunia ini harus sukses seperti apa yang dunia ini mau. Tetapi orang mengerti rancangan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup yang berorientasi pada kehidupan kekal. Seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 25b, yaitu hidup ini lebih penting daripada makanan. Seperti Tuhan Yesus yang berkata di Yohanes 4 ayat 34,
makananku, lakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan kerjaannya. Next, yang kedua, kekhawatiran membuat kita lebih mementingkan kebutuhan jasmani daripada kepentingan rohani. Orang lebih condong untuk menggantikan penampilan luar daripada penampilan jasmani, sehingga apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan standar Tuhan. Kita khawatir kalau dikatakan tidak rohani, kalau kita tidak banyak pelayanan, tapi hubungan dengan Tuhan tidak lakukan. Ini jelas sekali ada di contohnya Maria dan Marta yang ada di Lukas 10 ayat 38-42. Marta selalu bekerja tapi tidak punya waktu dengan Tuhan. Kalau Maria walaupun dia bekerja juga memiliki waktu dengan Tuhan. Next, kekhawatiran artinya kita tidak mempercayai Tuhan. Percaya Tuhan, tapi tidak percaya kalau Tuhan sanggup menolong. Orang seperti ini adalah orang-orang tidak mengenal Allah secara pribadi. Contohnya adalah murid-murid Yesus yang disuruh naik perahu di saat ada angin ribut yang terdapat dalam Matius 8 ayat 23-37. Di situ mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu tetap ada di situ walaupun ia lagi tidur. Ya, ini sangat disayangkan karena murid-murid Yesus yang tinggal dan hidup sehari-hari sama Tuhan, dia nggak mengenal Tuhan malahan. Nggak mempercaya atau melakukan Tuhan itu jahat loh di matanya Tuhan. Itu sama artinya dengan menghina dan merendahkan Tuhan. Next, kekhawatiran melingkupi orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada akan khawatir di hidupnya. Jadi hidupnya cuma diorientasikan untuk memuaskan hasratnya aja. Gaya kerja, ngumpulin harta, kerja keras sebagai kuda. Mereka nggak percaya kalau Allah itu adalah sumber berkat. Allah sudah mencukupi segala kebutuhannya. Mereka mengumpulkan harta buat diri mereka sendiri. Itu yang dikatakan di Lukas 12 ayat 15b. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada hartanya itu. Di Lukas 15 ayat 21 juga berkata, demikian jadinya dengan orang yang bukan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah itu maksudnya dia memiliki hidup kekal, bukan kayak secara jasmani ya. Itu keliru kalau kayak secara jasmani. Buat apa kok kayak secara jasmani, tapi kita itu enggak jadi berkat bagi sahabat. Lanjut, kenapa sih kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, kita itu lebih berharga dari burung. Masa burung aja dipelihara, bunga bambu dipelihara sama Tuhan, masa kita enggak dipelihara sama Tuhan? Makanya itu di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Yang kedua, kenapa sih kita tuh nggak boleh khawatir? Yang kedua, Bapa yang di surga mengetahui apa yang kita perlukan. Ini dikatakan di Filipi ayat yang 19. Allahku akan memenuhi kebutuhan, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, itu artinya apa? Tuhan itu memenuhi keperluan kita, bukan keinginan kita. Jadi tolong digarisbawahi di kata keperluan, bukan keinginan. Jadi ini nggak bisa dijadikan tameng untuk orang-orang yang ikut Tuhan untuk kaya. Jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita nggak khawatir? Yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan lakukan semua yang Tuhan berikan.
yang Tuhan perintahkan, bukan Tuhan berikan. Ya, termasuk mengasihi itu semua loh, termasuk unsur. Dan yang terakhir, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, thank you. Kalau terberkati jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk tahu konten apa yang bakal di-upload selanjutnya. Shalom and God bless you.